Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di era modern ini gaya hidup mewah menjadi pusat perhatian banyak orang. Mengenakan pakaian branded, baju, celana, tas, ikat pinggang, sepatu, mengenakan jam tangan mewah, kalau bepergian menggunakan kendaraan mewah, mengenakan cincin, kalung, anting-anting, gelang, mewah semuanya. Makan di restoran mewah, liburan ke tempat eksklusif, liburan keliling dunia, punya rumah mewah, apartemen mewah, bahkan punya rumah atau apartemen di luar negeri, semuanya serba mewah. Itu semua tidaklah salah saudara ya, jika memang ada uang untuk itu saudara. Yang menjadi salah adalah apabila uang kita pas-pasan, tapi memiliki gaya hidup mewah. Pemasukan kita mungkin hanya cukup buat kebutuhan sehari-hari, seperti memenuhi kebutuhan pangan, memenuhi kebutuhan biaya anak sekolah, tapi maksa banget untuk hidup mewah. Utang ke sana, utang ke sini untuk beli barang-barang mewah demi gengsi dan gaya hidup mewah. Sebab tidak sedikit orang memilih hidup mewah bukan karena kebutuhan, tetapi untuk menjaga status sosial atau citra diri di mata orang lain. Mereka berpikir bahwa dengan memiliki barang mewah, mobil mahal, pakaian branded, rumah mewah, bisa meningkatkan status mereka di mata masyarakat. Dan seringkali orang hidup berdasarkan gengsi dengan membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, tetapi agar terlihat lebih kaya atau berkelas. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Alkitab mengajarkan kepada kita agar kita hidup sederhana. Ibrani 13 ayat 5 berkata demikian, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saudara, yang ingin saya tekankan adalah agar kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Ayat lain mengatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah saudara ya. Kemudian Alkitab juga mengajarkan dalam Matius 6 ayat 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita diajarkan agar hidup sederhana, meskipun banyak uang kita, meskipun kita sangat mungkin untuk hidup mewah, membeli barang mewah sesuka hati, membeli apa yang kita inginkan. Akan tetapi ada yang menarik saudara ya, bahwa Tuhan menginginkan kita yang punya uang lebih, apalagi jika punya uang banyak, agar mengumpulkan harta di sorga sehingga kita dapat disebut kaya di bumi dan kaya di sorga. Mengumpulkan harta di sorga adalah ketika kita mengalokasikan uang kita bagi mereka yang berkekurangan, mengalokasikan uang kita bagi pekerjaan Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 18 berkata demikian, "Peringatkanlah agar mereka itu." Siapa mereka itu? Orang-orang kaya, agar berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Saudara, ketika kita mengalokasikan uang kita bagi mereka yang kekurangan, bagi orang yang kurang mampu secara materi, kita mengalokasikan uang kita bagi pekerjaan Tuhan, ini merupakan sebagai tanggung jawab sosial bagi orang kaya. Mereka diberkati Tuhan dengan kekayaan, supaya mereka menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara, izinkan saya mengutip perkataan Bapak Dr. Ongki Hananto. Beliau mengatakan dalam sebuah khotbah di gereja kita, kurang lebih beliau mengatakan, mengapa banyak orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, mereka kurang gizi? Itu karena ada banyak orang yang menguburkan talentanya. Itu berarti ada banyak orang yang tidak mau berbagi uang mereka dengan orang yang lebih membutuhkan. Saudaraku, uang yang sedikit akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tetapi sebanyak apapun uang tak akan cukup untuk memenuhi gaya hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami. Engkau percayakan kami Tuhan untuk mengelola harta yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami Tuhan boleh hidup sederhana dan kami boleh mengumpulkan harta kami di surga
seperti yang Engkau katakan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.